Hai, nama aku Bella Panggabean. Aku seorang director fotografi based in Jakarta, Indonesia. Saat aku pulang dari sekolah film di Inggris, ya, udah S2, saat itu udah MA ya, udah Master of Art, dan udah melakukan beberapa produksi di UK. I was very young actually. I finished my study when I was 22. Balik, berpikir, oh masih muda, terus masih banyak kesempatan gitu, pengen explore industri di Jakarta. Saat itu aku tidak punya network sama sekali, tidak punya jaringan, I don't have any friends, I don't have any families who work in the industry gitu. Yang aku lakukan adalah bekerja sebagai pengawal alat di rental kamera. So I thought that was like a very bold movement. Why I did that? Karena aku tahu aku sedang melakukan perjalanan karir, bukan hanya sekedar ingin bekerja. Saat aku mau melakukan perjalanan karir, I appreciate every effort yang aku lakukan dari bawah. Karena I know at some point I will look back and that's gonna make my narratives. Kalau aku ingat-ingat sekarang ya, actually I'm very grateful I did that. Karena dari situ aku kenal dengan kru-kru lokal, aku juga kenal dengan ya sekarang teman-teman yang semuanya udah teman gitu. Dan banyak awal-awal karirku sebagai DP yaitu dari produser-produser yang aku juga bantu saat aku ada di rental itu. Gitu. So I think that's pretty interesting. Tanpa ingin membawa kalau gender itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam profesi sinematografer. Karena menurutku sinematografi itu adalah bidang keilmuan. Dan di dalam bidang keilmuan semuanya itu gender free. Everything is very neutral. Tapi personal view aku adalah I'm a feminist. Ya karena I am born as a female juga gitu. Dan aku sangat suka memperjuangkan isu-isu minoritas juga. Nah, saat aku datang sebagai seorang perempuan datang ke industri ini gitu, obviously banyak opini dan juga banyak perspektif yang datang dari lingkungan kerjaku, teman-teman kerjaku ya. Aku juga mengalami di mana aku being underestimated gitu, I'm being undervalued, dan aku juga diremehkan ya karena ya perempuan dianggap ngapain sih kamu di sini gitu. And actually I experience sexual assault, sexual abuse gitu, yang baik dalam sisi verbal ataupun emang mereka dengan sengaja melakukan gitu. Ya, that sometimes hurts dan itu kadang-kadang membuat I question myself. Wah, apakah ini industri yang cocok ya dengan value yang aku punya gitu. Tapi at the end of the day, itulah mental battle di industri apapun menurutku. Mental battle kita sebagai seorang manusia, mental battle kita sebagai seorang profesional. Jadi saat aku harus menghadapi hal itu, obviously tidak mengenakan, ya, dan itu menjadi suatu pemberontakan mungkin. Tapi akhirnya how I overcome it adalah dengan terus menunjukkan skillku dari sisi yang positif. Always give my best attitude towards it dan ya berusaha untuk profesional. Menjadi perempuan menurutku in general adalah suatu kesempatan lebih karena kita harus bekerja 20 kali lipat lebih keras. Berarti orang akan bisa melihat hasil kita 20 kali lipat lebih baik. Itu prinsipku sih. Karena kalau misalnya kita menjadi perempuan menjadi sebuah tameng gitu, atau menjadi sebuah excuse untuk kita mendapatkan privilege lebih, itu yang jadinya nggak nice. Itu yang jadinya kita tidak disebut sebagai profesional gitu. Buat aku sama aja gitu. Menurut aku udah harus membebaskan pemikiran, oh kita beda gender gitu. Oh kalau misalnya gue perempuan harusnya gue bisa ditolong dong, atau gue dapat keluasaan dong. Oh I'm on my period gitu. Can you actually change the recce time because I'm having this cramp gitu? Gak bisa. Itu yang buat aku ya profesionalnya di-challenge kan, mental battle-nya di-challenge, professional skills-nya di-challenge. Jadi tidak ada yang menjadikan pembeda sih. Gitu. Jadi kunci dari bagaimana kita menghadapi pemberontakan, kunci dari mana kita menghadapi hal-hal di luar kita, external values yang mungkin mengganggu ibaratnya karir atau perjalanan kita sebagai seorang kreatif, sebagai seorang artis itu. Rasa tanggung jawab dan profesionalisme dari dalam gitu, dan itu yang harus terus-menerus diasah. Bagaimana cara mengasahnya adalah dengan selalu punya prinsip always give your 200% and deliver more than expected. Kalau aku seperti itu ya. Jadi jangan pernah berharap
oke, kita udah sampai ke value tertentu, lalu kita jadinya arrogance gitu. No, just keep humbling yourself and always deliver more than expected. Karena itu yang membuat kita terus-menerus belajar sih. Dan terus-menerus punya room buat improvement, itu yang paling penting. Gitu. Saat kita tahu kalau misalnya, wah gila ternyata gue belum ada apa-apanya ya, dan masih banyak yang harus aku pelajarin gitu. Itu yang setiap kita mengerjakan project pasti naik level.